Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasara abdah wa azajunnahu wa hazama al-ahzana. La ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-dina wa la karihal kafirin. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal i'dadi diyafatan li ibadihi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang layak kita kumandangkan pada saat ini, pada kesempatan yang mulia ini, selain kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat karunia yang tiada tara dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung yang sangat besar itu adalah bahwa kita masih diberi kemampuan, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dunia yang fana ini, sekaligus kita memperoleh umur yang panjang sehingga kita bisa beribadah kepadanya, serta kita masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua nikmat yang besar ini tentu adalah nikmat yang sangat membahagiakan karena sifatnya historis dan monumental. Nikmat yang kita miliki ini terjadi juga bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri yang menjadi hari perayaan kita, perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di seantero jagat raya ini, mulai dari daerah kita sampai luar negeri, kita mendengar kumandang takbir ini. Kita melihat bahwa ini menandai kembalinya fitrah umat Islam yang menjadi kembali bayi yang lahir ke dunia ini. Oleh karena itu, pada hari kemenangan ini, tiada kata yang lebih indah kita ucapkan, yang patut kita ekspresikan selain taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum. Semoga Allah menerima ibadah minna wa minkum, ibadah dari kita sekalian dan ibadah dari Anda sekalian. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi Anda sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah.
Dalam catatan sejarah kita mengetahui bahwa dilaksanakannya salat Idul Fitri adalah di tahun kedua Hijriah bersamaan dengan dimulainya kewajiban bulan puasa sebulan penuh dari Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat di abad 2 Hijriah itu terjadi kemenangan yang besar karena pada waktu itu kita mengenal adanya perang Badar. Jadi ada dua momen kemenangan yang besar pada waktu itu yang dialami umat muslim, umat Islam. Yang pertama adalah bahwa mereka baru saja selesai melakukan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dan yang kedua adalah bahwa mereka memperoleh kemenangan yang besar di dalam perang Badar. Kita tahu bahwa pasukan dari umat Islam sangat kecil pada waktu itu dibandingkan dengan kaum yang menjadi musuhnya, tetapi alhamdulillah kemenangan ada di pihak umat Islam. Kalau kita mengacu kepada bangsa kita, pada negara kita dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri itu biasa kita kenal dengan kata Lebaran. Dalam bahasa Jawa kita mengenal Lebaran, kata lebar berarti selesai. Kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita juga mengetahui bahwa Lebaran adalah satu Syawal yang kita kenal sebagai dirayakannya Hari Raya Besar umat Islam setelah mereka menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Oleh karena itu, selaras dengan makna ini, maka Lebaran merupakan satu saat di mana kita selesai melaksanakan ibadah dan pada saatnya ini kita perlu mewujudkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan melipat gandakan nikmat kepada kita bila kita mampu bersyukur kepadanya. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat dari Allah SWT, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih, sangatlah nyata. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita bersama saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi. Barangkali diantaranya adalah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian pula sering terlantun doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ini adalah doa yang sangat mendalam yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan, agar kita benar-benar kembali menjadi keadaan yang suci, beruntung dan memperoleh kemenangan sebagai predikat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu akan sangat baik, tentu akan sangat afdol apabila tidak dirayakan sendiri. Kebahagiaan ini bukanlah milik kita semata, tetapi kebahagiaan itu akan terasa lebih nikmat kalau itu juga dimiliki oleh orang lain, dirayakan secara bersama. Kita berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, kita sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Hal inilah barangkali hadirin sekalian yang memunculkan sebuah tradisi yang sangat unik, yang barangkali ciri khas dari tradisi di Indonesia yang kita kenal dengan istilah mudik, mengudik atau pulang ke udik, pulang ke desa atau pulang ke kampung. Mudik adalah sebuah tradisi yang sifatnya ritual di negara kita. Sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang yang berada di rantau untuk pulang kembali ke desanya masing-masing, kembali mengunjungi tanah kelahirannya, tanah yang pernah melahirkannya, tanah yang pernah membesarkannya selama itu. Sebuah tradisi luhur untuk kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, mengingat kembali masa-masa kecil yang penuh kebahagiaan, yang penuh dengan sejarah,
disertai dengan sungkem, disertai dengan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu kedua orang tua kita. Pada dasarnya mudik tidaklah hanya sebatas pulang kampung, bukan hanya itu, tidaklah sesederhana itu. Di dalam mudik ada terkandung dimensi yang amat dalam, yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Kita mengenal jarak melintasi laut barangkali. Para pemudik itu melintasi sungai, melintasi medan yang terjal, jalan yang berliku, ditambah dengan waktu dan tenaga yang mereka habiskan, serta biaya yang mereka harus keluarkan di saat mudik. Tetapi itu semua tidak akan bisa menghalangi tekad dan semangat mereka untuk mudik kembali mengunjungi kampung dan halamannya masing-masing. Kita hidup di era revolusi industri 4.0. Kita hidup di abad 21 yang dipenuhi dengan teknologi digital, dipenuhi dengan teknologi modern. Komunikasi sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Pada hari ini kita bisa saja melaksanakan pertemuan tanpa harus bertatap muka langsung. Kita sudah bisa bertatap muka secara virtual, secara online, dengan berbagai alat dan prasarana. Tetapi ternyata itu semua tidaklah mengurangi keinginan orang untuk mudik, karena mudik pada dasarnya memiliki ciri dan sifat yang khusus yang tidak akan bisa diperoleh dengan pertemuan yang melalui pertemuan virtual atau pertemuan yang sifatnya maya itu. Kemewahan perkotaan yang kita rasakan itu tidak akan pernah menggantikan manisnya kunjungan kita pulang ke kampung bersama dalam kebersamaan dan kesederhanaan dengan anak istri kita, dengan cucu, dengan orang tua, dengan handai tolan yang ada di kampung halaman. Berbagai fasilitas tanah rantau yang beraneka ragam, yang dipenuhi dengan dunia teknologi modern yang serba memanjakan itu, tidak akan pernah bisa menghalangi orang untuk pulang kampung, sungguh pun di kampung yang sangat berada jauh di hutan atau di puncak gunung sekalipun. Hadirin sekalian, kehadiran kepada kampung kelahiran seperti yang kita rasakan ini juga sempat dirasakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis dari Tirmizi yang mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW lil Makkah, ma atayyabaki min baladin minki ma sakantu wa ahabbaki ilayya walau anna qaumi akhrajuni gorik. Yang artinya bahwa berkata Rasulullah SAW, alangkah indahnya engkau, alangkah indahnya dirimu. Tadi disebut di Makkah, berarti mengacu kepada kata ini bahwa Rasulullah mengatakan betapa indahnya engkau kota Makkah. Engkaulah yang aku paling cintai. Jadi ada uhibbu terhadap kota Makkah dari Rasulullah SAW, bahwa dikatakan seandainya dulu penduduk Makkah tidak mengusirku, maka niscaya aku akan tetap tinggal di sini, di kota Makkah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan berakhirnya bulan Ramadan yang suci dan mulia ini, bukan berarti selesailah tugas kita kepada Allah SWT ataupun terhadap sesama umat manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Masih terdapat berbagai tugas dan kewajiban yang terhampar di depan kita semua. Untuk menjadikan kita kembali menang, menjadikan kembali kita fitrah, maka ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan ini sudah kita laksanakan. Dari hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban,
ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan saum imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh perhitungan, maka ghufir lahu, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, tugas kita adalah membayar zakat fitrah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan zakat fitrah yang beberapa saat yang lalu sudah selesai dibagikan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kurang baik, serta memberikan makan kepada fakir dan miskin. Hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan dalam hadis itu, bahwa zakat fitri adalah zakat yang diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Jika ada zakat yang diberikan setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka zakat itu hanyalah sebagai zakat biasa. Yang ketiga hadirin sekalian, yaitu adalah saling memaafkan. Ini kewajiban kita, saling memaafkan. Setelah berakhir puasa Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, maka insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali bersih laksana bayi yang baru lahir atau kertas yang belum terkena tinta. Tetapi itu dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa kepada sesama manusia tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita tidak mendapatkan pemaafan dari orang yang pernah memperoleh masalah dari kita itu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk saling memaafkan. Sungguh pun saling memaafkan ini tidaklah harus kita laksanakan menjelang Idul Fitri atau setelah Idul Fitri. Kapan saja sebaiknya kita lakukan setelah ada permasalahan di antara kita semua. Permohonan yang pertama, pemaafan kita yang pertama adalah di antara suami dan istri. Hendaknya kita saling memaafkan di antara kita, antara suami dan istri. Suami memaafkan istri dan istri memaafkan suami. Yang kedua adalah memohon maaf kepada kedua orang tua. Mari kita sambut kedua tangan ibu bapak kita, orang tua yang pernah melahirkan kita. Memohon maaf atas lahir dan batin, atas semua kekeliruan yang pernah kita lakukan selama ini. Janganlah kita merasa bangga atas keberhasilan yang kita peroleh hari ini. Janganlah kita merasa bergembira dan berbangga mendapatkan jabatan yang kita peroleh pada hari ini. Karena di antara keberhasilan, di antara kesuksesan yang kita peroleh itu tidak akan pernah lepas dari ridhonya dan doanya kedua orang tua. Kehidupan kita tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Ridho Allahi fi ridho walidain, wasukhtullahi fi sukhatil walidain. Jadi artinya bahwa ridho Allah itu ada di antara ridho Allah atau bergantung kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan murka itu juga bergantung kepada murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu kita tidak sepantasnya melupakan keduanya, melupakan jerih payah, merupakan upaya yang pernah mereka lakukan untuk kita selama ini. Mulai dari mereka, ibu-ibu kita itu melahirkan sampai kita dewasa dan memperoleh kedudukan, memperoleh keadaan yang seperti sekarang ini. Dan bagi kita yang kedua orang tuanya sudah tiada, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka berdua diampuni oleh Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, atau bila ada kekhilafan di antara kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka terhindar dari azab kubur dan api neraka serta dimasukkan ke dalam surga-Nya. Permohonan yang ketiga adalah permohonan kepada sesama di mana kita berada. Hadirin sekalian, sebelum melaksanakan ibadah suci Ramadan, kita bangsa Indonesia baru saja disibukkan oleh hiruk pikuk
pelaksanaan pemilu untuk memilih pemimpin baik di daerah maupun di tingkat pusat. Mungkin di antara kita ada yang berbeda dukungan, ada yang berbeda pilihan, ada yang berbeda partai, suami memilih partai A, barangkali istrinya juga memilih partai yang lain. Tetapi setelah berakhirnya puasa di bulan suci Ramadan ini, marilah kita saling memaafkan di antara kita semua. Marilah kita hilangkan dendam yang mungkin ada di antara diri kita. Marilah kita tinggalkan lembaran lama yang sudah barangkali ada sedikit noda di antara kita semua. Marilah kita tatap masa depan dengan lembaran baru yang akan lebih membahagiakan. Insya Allah hari kemenangan dapat kita raih sehingga kita kembali suci bagaikan bayi yang lahir dan kertas yang tidak pernah terkena tinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiada untaian kata, tiada doa yang lebih baik selain ungkapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan ini dapat mengangkat derajat kita setinggi-tingginya menjadi orang yang menang dan kembali fitrah serta selamat di dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa na'am. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyhi karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin, pada pagi ini kami seluruh kaum muslimin dan muslimat menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena atas rahmat dan ridho-Mu maka pada hari ini kami segenap jemaah salat Idul Fitri dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah Idul Fitri. Ya Tuhanku, berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah kami dan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, jadikanlah hidup kami ya Allah hidup yang berguna, amal yang mulia yang selalu dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Namun sekiranya kami khilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik dan hidayah, ampunanlah yang sangat kami harapkan. Oleh karena itu ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka ya Allah, masukkanlah kami beserta anbiya dan syuhada ke dalam surga-Mu yang telah Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, orang tua yang telah membesarkan kami, telah melahirkan kami serta mendidik kami. Kami tidak akan mungkin mampu membalas jasa-jasa mereka,
Oleh karena itu ampunilah mereka, kasihanilah mereka, berilah kasih sayang mereka seperti mereka menyayangi kami semenjak kecil. Ampuni juga dosa para guru kami serta para pahlawan bangsa dan negara kami yang telah gugur mendahului kami. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.